kedegilan hati. Yesus sangat berduka cita dan marah terhadap orang-orang Yahudi oleh karena kedegilan hati mereka terhadap firman Tuhan. Dalam Injil Markus 3 ayat 4-5 berkata, 4. Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. 5. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Demikian salah satu kesaksian Injil mengenai kedegilan hati orang-orang Yahudi pada waktu mereka bersama-sama Yesus, Anak Manusia. Namun, seperti apakah yang dimaksud dengan kedegilan hati itu, sehingga menimbulkan duka cita dan kemarahan Yesus terhadap orang Yahudi? Mari kita pelajari, apa yang dimaksud dengan degil. Istilah degil merupakan kata sifat dalam bahasa Indonesia, yang menggambarkan sifat seseorang yang sangat sulit untuk dinasihati atau diatur. Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa poin untuk memahami makna dari sifat degil. 1. Definisi utama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala, kepala batu. 2. Nuansa penggunaan kata degil. Meskipun mirip dengan keras kepala, kata degil seringkali memiliki konotasi yang sedikit lebih pasif, namun sangat kuat. Seseorang yang degil mungkin tidak membantah secara terang-terangan dengan kata-kata, tetapi mereka tetap akan melakukan apa yang mereka inginkan dan mengabaikan masukan orang lain berkali-kali. 3. Contoh dalam kalimat, sudah berkali-kali diperingatkan agar tidak bermain di pinggir sungai, tapi anak itu memang degil. Sifatnya yang degil membuat teman-temannya enggan memberikan saran lagi. 4. Orang dengan watak degil ini mudah sekali dipengaruhi akan hal-hal yang buruk, dan mereka cenderung berkelakuan sebagai pemberontak. 5. Persamaan atau sinonim dari kata degil. Jika ingin mencari kata alternatif atau kata yang serupa untuk menggantikan kata degil, bisa menggunakan kata tegar tengkuk. Ungkapan untuk orang yang sangat keras kepala. Bebal. Meski bebal lebih condong ke arah sulit mengerti atau bodoh, terkadang digunakan secara bergantian. Kekeh. Bahasa ini tidak baku dalam pergaulan. Singkatnya, degil adalah tingkat keras kepala yang membuat seseorang menjadi sangat resisten atau sulit sekali terhadap perubahan, arahan, atau nasihat dari luar. Demikianlah penjelasan singkat tentang artian kata degil. Dari watak degil pada orang-orang Yahudi inilah yang membuat Yesus sedih dan marah. Demikian juga tentunya terhadap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengaku sudah menjadi murid Yesus, namun masih berwatak degil. Tentu juga membuat diri mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel pun, mereka dijuluki bangsa yang degil, seperti yang disampaikan dalam Yeremia 13 ayat 9-10. 9. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. 10. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apapun. Oleh karena kedegilan hati bangsa Israel, maka iblis memanfaatkan kehidupan mereka. Kemudian mereka memberontak terhadap Tuhan, lalu mengikuti ilah bangsa lain, yang tentunya hanyalah malaikat iblis yang disembah bangsa lain itu. Nah, bagaimana yang sudah menjadi murid Yesus? Apakah mau terus-menerus memelihara kedegilan hatinya, sehingga iblis dapat memanfaatkannya melalui kedegilan hatinya? Waspadalah. Sebab dengan masih tersisanya kedegilan hati, justru sangat mengancam keselamatan yang sudah dikaruniakan Kristus. Jalan yang terbaik bagi yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus adalah tunduklah kepada Tuhan dan kebenarannya. Lakukan perintah-perintah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kemudian, lawanlah iblis dan malaikat-malaikatnya
dengan mengandalkan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang dapat memelihara hidup kekalmu, dan di sana juga akan terjadi pertumbuhan imanmu. Dengan kesetiaan dan ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan, maka secara berlahan pula perubahan akan terjadi. Dari orang yang mendatangkan duka cita Yesus oleh karena kedegilan hatinya, menjadi hamba Tuhan yang dipuji dan berkenan di hadapan Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.